semangat pagi. Nah, kali ini kita akan praktek langsung ini mumpung dapat kiriman cutting kecil bibit anggur dari PT Subur Makmur. Jadi kita langsung eksekusi dan kita praktekkan dengan produk organik NASA. Nah, di sini kita sudah siapkan alat-alatnya lengkap semua. Kita sudah ada cutting kecilnya. Ini jenis anggur Muscat Bleu. Kurang lebih seperti itu pengucapannya. Kita sudah siapkan lengkap. Ini sambil kita dengar musik juga ini di tetangga. Jadi videonya natural saja teman-teman. Kita sudah siapkan cuttingnya Muscat Bleu. Ini baru sampai hari ini, dikirim dari Sririt Bali ke Tejakula Buleleng Bali. Nah, kita sudah siapkan ada Glio untuk fungisida, ada Harmonic untuk CPT atau perangsang akar atau tunasnya, terus ada Super NASA untuk nanti di media polybag, ada POC NASA untuk kita lakukan perawatan selanjutnya setelah tumbuh tunas. Nah, alat lain kita sudah siapkan ember untuk perendaman nanti perangsang cara ininya untuk semainya, polybag dengan lengkap dengan medianya di dalam, terus ada kokopit. Oke, untuk selanjutnya kita langsung praktek. Sebelum kita praktek, saya bacakan dulu cara garis besarnya. Ini langsung dari ahlinya ya, dari petani langsung dari Pak Subur di channel Subur Makmur Farm. Cara semai cutting kecil-kecil, yang ini ukuran sedotan sampai ukuran pensil. Caranya pertama kita treatment yang itu cuttingnya, treatment direndam dengan perangsang tumbuh atau yang kita pakai sekarang Harmonic dari NASA, yang botol paling kecil, botol kecil yang tutup merah itu Harmonic. Itu kita rendam kurang lebih di pangkal bawah 5 cm 1-2 jam ya. 2 jam lebih bagus karena untuk penyerapan perangsangnya lebih ke tunas, ke dalam-dalam sampai ke pori-pori. Itu direndam 1 jam. Setelah itu ditiriskan sampai benar-benar kering. Nah, setelah benar-benar kering dilanjutkan perendaman dengan Glio atau fungisida, itu untuk menghindari jamur. Kalau sudah jamur kan nanti cuttingnya nggak jadi kalus. Kalus dalam artian di sini tumbuh calon-calon akar seperti itu. Itu kita rendam itu untuk Glionya kita bisa rendam kurang lebih 40 menit. Direndam ke keseluruhan bagian cutting. Setelah itu diangkat lagi. Setelah diangkat, tiriskan lagi. Nah, baru kita akan siapkan nanti ini wadahnya. Kalau yang profesional mereka biasa pakai styrofoam ya, yang lengkap dengan tutupnya. Nah, kita kalau di rumahan bisa pakai ember seperti ini dan kokopit. Nanti kita lapisi bagian bawah kokopit, yang setelah nanti kokopitnya dibasahi dulu dengan campuran tadi ya. Ada yang pakai cairan Glio dan Harmonic, dicampurkan sampai sedikit basah, lalu kita lapiskan bagian bawah, lalu kita diatur berjenjang ya, atas bawah sampai penuh berlapis-lapis ya. Nanti lebih jelasnya kita langsung praktek. Ini secara umum. Setelah itu ditutup dan didiamkan kurang lebih 10-15 hari, sambil nanti berkala kita cek sudah keluar halus apa belum, seperti itu teman-teman. Dan lebih detailnya langsung saya akan coba praktek. Jika ada yang belum pasti bisa ditanyakan, kita sharingkan bareng, dan kita bisa juga konsultasikan dengan ahlinya seperti itu kawan-kawan. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.
Ini kiriman dari Om Subur dari PT Subur Makmur Farm. Kita eksekusi langsung hari ini. Kita siapkan. Dari packingnya cukup bagus. Dia sudah profesional sebenarnya, pakai plastik wrapping. Terus ada kokopit biar menjaga kelembaban. Mudah-mudahan ini berhasil karena ini termasuk baru pertama kali perdana kita eksekusi pembibitan anggur. Ini pastikan batang atas dan bawahnya kita sudah ketemu ya, diatur sedemikian rupa. Nah ini kita ukur dulu, ada yang lebih panjang kita potong dulu biar pas ya. Potong saja nggak apa-apa. Oke, sudah. Biar lebih jelas nanti teman-teman bisa cek di deskripsi channel YouTube ini ya. Kita sudah siapkan ember kecil karena ini skala kecil. Kita siapkan wadah kecil seperti ini dari dapur, diisi air kurang lebih 1 telunjuk ya, ini bisa 1 full. Terus kita siapkan harmonik, ini dari produk kita khusus zat perangsang tumbuh. Kita ada sitokinin, gliberin, dan auksin. Takarannya untuk ini kita kasih setengah tutup aja cukup, setengah tutup. Kalaupun kita kasih lebih nggak apa-apa sih, ini bahannya organik, tidak berbahaya. Jadi ini teman-teman prosesnya. Jadi yang ini perlu kita potong dulu biar memastikan bagian bawahnya tidak kering. Oke, biar durasinya nggak terlalu panjang, kita nanti bersihkan ini belakangan. Kita praktek dulu. Ini direndam 1 sampai 2 jam teman-teman, sampai 1 sampai 2 jam seperti ini. Setelah 2 jam kita angkat, kita tiriskan. Tuh, setelah ditiriskan, lalu langkah selanjutnya untuk semai cutting kecil ini kita siapkan Glio. Ini juga produk NASA untuk fungisida, untuk menghindari jamur. Kita siapkan ember juga, ember kecil. Lalu dosisnya satu ember ini kira-kira setengah sendok cukup. Diperkirakan saja teman-teman, setengah sendok seperti itu. Ini produk Glio sangat efektif untuk mencegah jamur seperti serangan fusarium pada semua tanaman ya. Cabai, kalau cabai bisa untuk antraks, terus untuk vanili banyak dipakai untuk fusarium juga. Nah ini kita campur aduk rata seperti ini, seperti biasa ya teman-teman ya. Seperti itu. Beda dengan yang tadi harmonik, kalau fungisida kita rendam ke seluruhan bagian cutting seperti ini. Nah ini kurang luas, nanti saya akan ganti ke ember yang lebih gede, atau kita bisa sambil
proses kita bolak-balik nanti barang 20 menit kita balik lagi, 20 menit kita balik lagi, seperti itu. Nah selanjutnya untuk praktek ini biar lebih cepat durasi videonya, untuk hasil akhirnya nanti kita buatkan video lagi seperti itu. Ditiriskan sampai benar-benar kering, lalu langkah cepat selanjutnya teman-teman, siapkan kokopit sama wadah seperti ini, atau kita pakai styrofoam yang ukuran kecil. Kokopit ini untuk mempercepat pertumbuhan akarnya, kita bisa campurkan campuran yang tadi, campuran hormonik sama glionya untuk membasahi seperti ini. Ini wadahnya kecil karena skala praktek rumahan, secukupnya biar nggak terlalu basah atau terlalu kering. Ini campuran hormonik sama glio tadi diaduk merata. Ini juga dicampur biar semua tercampur. Kalau dirasa kurang basah, bisa ditambahkan sedikit lagi. Seperti itu. Jadi bertani itu cukup mudah dan sangat menyenangkan kalau kita menikmatinya. Ini seperti ini. Nah, langkah cepat ini teman-teman, biar durasi videonya bisa tercapai. Ditata, lalu cuttingnya yang tadi setelah prosesnya tepat ya. Kalau ini kan masih di langkah cepat, seperti ini ditata seperti ini, tata rapi. Dikasih lapisan selanjutnya. Kalau teman-teman melakukan yang ini, lakukan dengan rapi. Kalau yang di video ini hanya petunjuk sementara teman-teman, bukan berarti tidak ini kok teman-teman. Oke. Terus dilapisi satu lagi sampai habis. Nah setelah habis, kita lapisi paling atas dengan kokopit juga. Lalu nanti kita sediakan tutup. Kita bisa pakai sesuatu yang lebih rapat ya. Kalau plastik bisa juga, tapi harus tertutup rapat gitu ya. Seperti itu. Itu setelah itu kita simpan 10-15 hari sambil kita cek apakah di sini sudah keluar halus, kalau bahasa pengangguran halus, keluar calon akar. Kalau sudah keluar calon akar baru kita sediakan polybag. Nah di sini kalau di pengangguran polybagnya, isian polybagnya juga ada aturannya teman-teman. Ternyata isinya sekam bakar halus dan pasir sungai halus. Kalau di Bali kita sebut dengan nyat-nyat. Kalau teman-teman ke sungai pas sungainya lagi surut, itu ada tanahnya yang halus di atas, itu bisa kita pakai. Nah kenapa kita pakai itu? Karena kalau pakai yang media yang kasar, kemungkinan calon akar itu kurang bagus tumbuhnya gitu teman-teman. Itu ditancap, kita kasih contoh saja, tancap seperti ini kurang lebih biar kena satu tunas. Setelah ditancap, oh ya jangan lupa untuk media polybagnya kita kasih Super Nasa. Super Nasa ini kita pakai 1 sendok
per 10 liter. Dari 10 liter kita kocor per polybag secukupnya saja. Nah, habis itu kita sungkup seperti ini. Sungkup tapi tidak usah diikat di bawah ya. Seperti ini. Setelah disungkup, cek lagi sampai beberapa hari dia akan keluar tunas. Nah, setelah keluar tunas, kita buka sungkupnya, baru kita perawatan untuk pertumbuhan tunas selanjutnya. Perawatan tunas selanjutnya kita pakai semprot POC dan hormonik perbandingan 3 tutup POC NASA 1 tutup hormonik per 15 liter. Itu secara keseluruhan. Lebih lanjutnya teman-teman bisa cek di deskripsi channel YouTube ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Kalau teman-teman yang tertarik nanam anggur, kalau bibit kita bisa carikan di sini di Bali. Daerah yang paling cocok di daerah Seririt atau Grogak di Buleleng Barat. Itu kita punya agen juga, agen bibit sama grup pertanian anggur. Nah, kalau teman-teman bingung cari ini pupuknya, ini bisa diperoleh langsung dari saya agennya langsung. Nah, pakainya Super NASA, POC NASA, Harmonic sama Glio. Itu teman-teman, mudah-mudahan info ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih, salam sukses.